gua dipaksa nggak boleh lanjut kuliah. Banyak yang nanya di Instagram gua, "Bang, kok lu nggak lanjut kuliah? Kok lu kerjanya jalan-jalan doang, ke pantai, ke gunung, ke Sumba, ke Maluku, ke luar negeri? Lu kuliahnya kapan?" Gua bakal jawab di video ini. Setelah gua lanjut pondok pesantren selama 6 tahun, SMP 3 tahun, dan juga SMA 3 tahun, gua nggak bisa lanjut ke perkuliahan. Kenapa? Karena pondok gua menerapkan sistem pengabdian. Pertanyaannya, apa itu sistem pengabdian? Simpelnya sistem pengabdian tuh kayak KKN, jadi praktek kerja lapangan. Mungkin teman-teman yang dari pondok pesantren merasakan, karena banyak juga pondok-pondok pesantren menggunakan sistem ini. Mereka belajar selama 6 tahun SMP SMA atau 3 tahun SMA aja, kemudian nggak bisa lanjut kuliah karena harus ngabdi dulu, menerapkan ilmu yang telah mereka pelajari di pondok pesantren selama 6 tahun untuk ke masyarakat selama 1 tahun lamanya. Dikirim kemana aja pengabdiannya? Kalau pondok gua itu dibagi menjadi 3. Pertama, dikirimkan di Pulau Jawa. Ada yang dikirimkan ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, ada yang dikirimkan di luar Pulau Jawa. Ada yang ke Bengkulu, ada yang ke Lampung, ada yang ke Papua, ada yang ke Maluku kayak gua ini. Dan yang ketiga adalah dikirim ke luar negeri. Ada yang ke Timur-Timur, Kamboja, Jepang, bahkan sampai Inggris. Apa tugasnya pengabdian itu? Nama saya Muhammad Faizul Mahdi, saya berasal dari Pekalongan. Dan sekarang saya sedang diamanahi untuk menjadi takmir di salah satu masjid di Jepang, yaitu Masjid Kagawa. Perkenalkan, nama Ana Danis Agil Fawas. Ana ditugaskan di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Lentera Qurani, tepatnya di Solo, Karanganyar, Mojogedang. Insya Allah mengabdi kurang lebih 1 tahun di pondok ini. Kita jadi musyrif di kamar, musyrif halakoh, terus ngajar pelajaran di kelas juga. Kita harus ngawasin santri juga. Masya Allah, Ana benar-benar mendapatkan one for all lah. Satu orang tuh harus bisa semuanya gitu. Kalau gue pribadi di sini, gue memiliki banyak tugas dan cukup berat, seperti imam dan kultum setiap ba'da subuh dan juga maghrib, ngajar anak-anak SD, punya halakoh khusus Quran, kemudian ngajar public speaking, kemudian ngajar motivasi, dan ngajar-ngajar lainnya. Apakah digaji? Jangan ngebayangin pengabdian itu kayak kerja, karena kita bukan mencari uang, melainkan mencari pengalaman, dimana setiap ilmu yang udah kita pelajari selama 6 tahun atau 3 tahun di pondok, itu kita terapkan agar berguna di masyarakat. Tapi setidaknya di setiap pengabdian, khususnya di pondok gua, itu memiliki 3 hak yang harus dipenuhi oleh lembaga yang menerima mereka. Pertama, tempat tinggal. Setiap pengabdian harus memiliki tempat tinggal. Kedua, makanan. Mereka harus bisa mendapatkan konsumsi makanan minimal 3 kali dalam 1 hari. Dan yang ketiga adalah uang saku. Jadi kalau misalnya ditanya apakah gua nggak lanjut kuliah, jawabannya gua belum bisa lanjut kuliah karena gue sedang dalam posisi pengabdian. Tapi dari pengabdian gue belajar ada 3 manfaat dan hikmah yang bisa kita dapat dari gap year, khususnya ketika gap year itu pengabdian. Pertama, dapat lebih banyak pengalaman, karena apa yang kita dapatkan di masyarakat itu jauh berbeda banget dengan apa yang kita dapatkan di bangku perkuliahan. Kedua, memahami studi kasus. Ketika kita berada di pengabdian, kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita akhirnya yang tahu sebenarnya problematika di tengah-tengah masyarakat itu seperti apa sih, mereka butuhnya apa sih, yang kemudian studi kasus ini kita pendam. Ketika di perkuliahan, kita punya semangat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi kita kuliah itu nggak sembarang kuliah, tapi kita kuliah karena kita milih jurusan ini karena di tempat kami itu sangat membutuhkan bantuan seperti ini. Kita kuliah jurusan ekonomi karena di daerah kita sangat membutuhkan sumber daya memahami ilmu ekonomi. Ketiga, mencari passion. Kayaknya gue lebih jago di teknologi karena gue atau dikirim pengabdian gue bisa membantu orang menyalakan listrik. Gue akhirnya masuk ITB jurusan teknologi. Kayaknya gue lebih jago di ilmu public speaking deh, karena gue bisa akhirnya merangkul kawan-kawan untuk gotong royong bersama ketika di pedalaman. Akhirnya dia memilih jurusan kepemimpinan atau hubungan internasional contohnya. Itu mungkin cerita untuk hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini.